Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kemarin tidak sempat buat video karena apa? Karena di daerah saya ini lagi mewabah flu, pilek, flu, batuk, semacam itu. Ternyata obatnya itu agak mudah. Vitamin C yang banyak istirahat, dan buat badan itu apa? Berkeringat. Insya Allah itu flu-nya, pileknya, batuknya akan mudah menyingkir. Kalau kemarin ada debat yang dipenuhi dengan pesan-pesan, entah itu ancaman, entah apa, Kiai Imad mau dipecat atau apa, itu betulan atau tidak. Tapi kayak apapun, jika benar-benar Kiai Imad dipecat, tetap saja dia tuh NU. Karena dari kecil dia belajar ngajinya juga ke guru-guru yang jelas sanadnya itu ke NU. Kiai-kiai dia orang-orang jebolan tebu ireng juga. Keilmuannya dari sana juga. Kayak apapun juga, apa yang dilakukan dia itu, satu, membangkitkan rasa nasionalisme terutama orang-orang pribumi. Jangan alergi dengan kata pribumi. Kita nyebut pribumi itu tidak ada hubungan dengan rasis ataupun tidak. Ya memang harus ada identitas jelas. Karena kenyataannya ada orang turunan A, turunan B, turunan C itu ada. Dan rasa nasionalisme itu sejak dulu juga dibenci oleh orang-orang penjajah. Penjajah itu benci dengan cita rasa nasionalisme dari dulu. Dan yang paling krusial itu sesungguhnya soal sejarah. Sejarah itu jika berubah nanti 100-200 tahun lagi, berbahaya. Itu bukan urusan sepele. Soal nasab itu hanya pintunya saja. Kenyataannya soal tesis nasab ini naik ke permukaan, ketahuan siapa yang suka memalsukan makam, ketahuan juga siapa orang-orang yang dawir, ketahuan juga siapa orang yang suka mengaku keturunan Nabi demi keuntungan pribadi, keuntungan kantong dia. Dan yang paling fatal itu soal sejarah NU juga. Ada yang berusaha merubah dengan versi yang lain, entah itu prasangkanya itu versi yang berbeda, atau memang berubah, atau memang berusaha merubah. Yang paling ngeri itu soal makam-makam itu. Itu berhubungan ini loh sama dasar-dasar letak sejarah loh. Kalau soal makam itu, klaim-klaim makam itu, jika misalkan sejarah tertulis begini-begini tapi makamnya kok cocok, padahal itu dari hasil apa, kamuflase dari hasil apa, pembohongan dan klaim, ya sejarah akan berubah. Ini bukan urusan sepele soal makam itu, terutama ya, itu nggak sepele, jangan disepelekan loh. Dengan adanya itu banyak orang itu konsen, perhatian soal sejarah, soal leluhur, lalu pada menjaganya. Kayak apapun soal sejarah ini, situs dan lain sebagainya harus dijaga. Kalau udah banyak kejadian seperti di beberapa negara konflik itu, ternyata mereka juga merubah makam, sejarah dan lain sebagainya. Belum lagi munculnya tesis ini ke permukaan, bolak-balik mengikis pembodohan, klaim-klaim pembodohan atas nama keturunan Nabi. Keterlaluan sekali itu loh. Ada orang yang hanya tentang dalil sedikit lalu pakai sorban, lalu melakukan pembodohan, jualan sorban lah, jualan air doa lah dan sebagainya. Dan labelnya itu loh yang nggak pernah lepas tuh turunan Nabi. Hanya agar demi harganya tuh tinggi. Itu udah pembodohan. Walau di dalam doa itu bisa lewat air, dan itu juga bisa siapa saja, tidak hanya turunan Nabi, siapa saja. Yaitu tadi repotnya ada orang ngaku saya ini turunan Nabi, doa saya manjur, bla 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 bla, harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Itu udah pembodohan spiritual, pembodohan lewat sisi religius. Saat ada orang posisinya tuh merasa tuh tinggi, merasa kastanya paling tinggi, padahal tuh jelas di Islam itu tidak ada sistem kasta. Islam membebaskan orang tidak perlu menggunakan kasta. Makanya agama-agama dulu kikis di Pulau Jawa khususnya itu. Di sejarahnya kan seperti itu. Islam masuk itu kan lewat itu terutama, plus budaya. Nah ini kok ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, terahnya paling tinggi, ya sama saja membalikkan ke kasta itu. Cara nggak langsung sama. Di alam modern seperti ini kok ada yang seperti itu, bayangin saja.
Jika ada yang berbicara di negara nggak ada rame-rame soal nasab, yang nggak ada, karena di sana juga nggak ada orang itu ngaku keturunan Nabi. Mereka menggunakan sisi politik, bahkan sisi perdukunan. Di seluruh negeri nggak ada. Ya karena apa? Kuatnya sains itu, kuatnya tesis-tesis seperti tesis nasab ini gitu loh. Jadi nggak ada. Saat ada orang muncul mengaku keturunan Nabi akan kena ini, ya tes DNA. Seperti itu. Benar nggak kamu keturunan Nabi? Kalau benar silahkan. Tapi akan berbalik kepada diri sendiri jika misalkan apa? Nabrak pakem-pakem atau ajarannya Kanjeng Nabi. Di luar negeri nggak ada dibuat soal nasab Kanjeng Nabi, itu nggak ada. Karena mereka udah lebih dulu ada, dulu itu gitu loh. Kita ini yang tertinggal. Dan semalam ada debat itu, siapa dokter siapa itu, dia berbicara apa? Nih bicaranya. Iya, kenapa saya menyebut bahwa tanpa diriset, saya meyakini bahwa habaib itu bukan durian. Kayak apapun ya, sebenarnya soal debat ataupun penelitian atau riset, jika Ba'alwi tidak diikut sertakan, nanti akan apa bicaranya? Itu klaim sepihak, akan seperti itu. Jadi jika misalkan orang non Ba'alwi ribut dengan non Ba'alwi, ya salah. Harusnya debatnya tuh Ba'alwi dengan non Ba'alwi. Jadi jelas berbalas dan terbalas. Tapi kalau kita amati, itu tidak akan pernah terjadi kayaknya. Tidak akan pernah terjadi. Ya nanti ya jadinya seperti di luar negeri itu. Orang-orang yang suka ngaku keturunan Nabi, misalkan berbuat hal yang nggak baik, itu akan berkurang. Itu akan berkurang. Bisa dibilang minim. Seperti di luar negeri. Karena apa? Adanya tesis ini. Tapi di mereka tetap akan yakin jika mereka itu keturunan Nabi Muhammad. Tapi walaupun kayak apapun, dengan munculnya tesis nasab itu akan meminimalisir orang-orang yang punya niat buruk, orang-orang yang punya niat gak baik, yang pakai nama embel-embel keturunan Nabi. Wassalam.